Siapakah Kendil Wesi? Simak terus videonya di channel Sam Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong newong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, kembali lagi kita di segmen sharing informasi positif atau informasi ya. Jadi kali ini Sam Rizky akan membahas nama Kendil Wesi ya. Mungkin teman-teman yang berasal satu daerah dengan Sam Rizky atau lebih tepatnya di wilayah Banyumas Selatan mungkin sudah tidak asing lagi dengan satu nama ini ya, Kendil Wesi. Mungkin juga di beberapa tempat ada nama Kendil Wesi, cuma yang Sam Rizky bahas saat ini Kendil Wesi yang terletak di daerah Sam Rizky atau lebih tepatnya di sisi barat atau pojok barat Desa Plamparjo berbatasan dengan Desa Tampu atau Sibar. Pasti teman-teman penasaran bagaimana sih sejarahnya, terus kemudian kepercayaan orang-orang di sana mengenai Kendil Wesi atau biasa menyebutnya Mbah Kendil. Terus bagaimana kok dinamakan Kendil Wesi itu. Nah, jadi sebelumnya perlu digarisbawahi ya teman-teman, apa yang nanti Sam Rizky sampaikan ini merupakan sejarah lisan, tidak secara rujukan melalui buku ya, karena memang cerita ini belum sama sekali terpublis ya, hanya cerita-cerita secara lisan saja. Nanti kalau ada kekurangan atau kesalahan ya Sam Rizky sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin juga kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, sebelumnya Sam Rizky akan menceritakan bahwasanya kepercayaan masyarakat di Desa Plamparjo lebih utamanya atau lebih khususnya ini di sisi barat ini meyakini kalau berdoa di tempat Kendil Wesi ini, jadi Kendil Wesi ini merupakan tempat pesarean yang ada di sisi barat ya. Jadi apabila masyarakat di Desa Plamparjo wilayah barat ini kalau berdoa mohon pada Yang Maha Kuasa di tempat Mbah Kendil ini biasanya dikabulkan atau hajatnya itu terkabulkan teman-teman ya. Kalau nggak gitu niatnya itu mencari keselamatan. Yes, bermacam-macam kegiatan teman-teman ya, baik kegiatan waktu pernikahan, sunatan, atau mau hajat apa seperti itu. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya siapa sih sekali lagi sosok Kendil Wesi ini sejarah lisan ya teman-teman. Sekali lagi ini kalau menurut orang sekitar yang Sam Rizky tahu atau pernah dengar, bahwasanya ada yang menyebutkan Kendil Wesi ini dulunya itu salah satu prajurit Belambangan pada masanya Minak Jinggo katanya sih. Waktu itu kerajaannya itu berada di Belambangan Hamuncak. Lanjut cerita ya, prajurit ini tiba-tiba kena fitnah gitu loh teman-teman. Kena fitnah terus kemudian dianggap sebagai pengkhianat di kerajaan Belambangan, sehingga karena keselamatannya terancam ya, kemudian si prajurit ini kabur ya. Prajurit ini kabur kemudian dikejar sama yang namanya itu patihnya atau punokawannya Raja Minak Jinggo ini ya, Dayun. Nah, kemudian lari ke barat ya, lari ke barat terus kemudian berhenti di daerah yang saat ini namanya Perangan. Nah, Perangan itu kenapa dinamakan Perangan? Karena dulunya itu terjadi peperangan hebat ya, mungkin pada masa Simbah Kedil ini ya. Ini menurut sejarawan Mas Aji Ramawidi juga memang ada makam tua di belakang apa itu pos kampling. Nah, itu katanya itu abdi dalamnya atau abdi setianya
Inak Jinggo ini. Kembali lagi di Mbah Kendil ya. Kemudian Mbah Kendil ini karena mungkin kecapean sehingga kan lari-lari dikejar-kejar sampai terjadi peperangan, kemudian lanjut ke utara. Utara lebih tepatnya itu berhenti di desa Plamparjo yang ada di sebelah barat. Nah, kemudian menurut cerita ini teman-teman, di situ Mbah Kendil itu mengeluarkan yang namanya kendil yang terbuat dari besi. Kemudian kendil ini digunakan untuk apa sih teman-teman? Nah, kendil besi ini digunakan untuk menanak nasi. Belum sampai mateng ya, belum sampai mateng. Ini Simbah Kendil ini kedengaran suara rombongan berkuda. Dikiranya itu mungkin musuh yang mengejar. Belum sampai makan nasinya itu Mbah Kendil sudah lari meninggalkan tempat tersebut. Namun tempat tersebut akhirnya akhirnya itu kan teman-teman, kendilnya kan ketinggalan kan, belum sampai dimakan. Nah, menurut cerita lagi kendil itu dijaga oleh seekor anjing. Nah, kemudian lambat laun kan ada yang namanya pembabatan hutan, dibuat pemukiman. Nah, mulai disitulah itu dibabat, loh kok ada kendil yang terbuat dari besi, ini punya siapa? Nah, kemudian daerah tersebut dinamakan kendil besi, sehingga kendilnya ini kemudian dikubur dan dijadikan besarian. Nah, jadi itulah nama daerah tersebut terkenal sebagai kendil besi, berawal dari cerita tersebut. Itu banyak juga versi yang kedua. Ini kendil besi ini berasal dari Kulonan teman-teman ya, hampir sama lah ceritanya, menanak nasi kemudian ketinggalan, terus kemudian sama pembabat hutannya ini ditemukan, kemudian daerah tersebut dinamakan kendil besi. Nah, sebenarnya yang memiliki kendil besi itu nggak tahu namanya itu siapa, terus asalnya dari mana, itu kan hanya cerita secara lisan. Cuma masyarakat hingga saat ini masih mempercayai peninggalan kendil besi itu apabila berdoa di tempat tersebut itu biasanya dikabulkan atau diberi keselamatan. Jadi itu ya teman-teman, sekali lagi itu adalah sejarah lisan ya, sejarah lisan hanya dari mulut orang ke orang ya. Cuma masyarakat Desa Plamparjo yang saya sukai itu masih menjaga kelestarian di pesarian Mbah Kendil besi ini ya. Kita kirimkan Al-Fatihah, semoga yang pemilik kendil besi ini segala amal dan perbuatannya ini bisa diterima oleh Sang Maha Kuasa. Al-Fatihah. Oke, sudah selesai. Ya, mungkin itu dulu teman-teman sekilas info. Bagi teman-teman yang kepengen tahu di mana tempatnya, bisa menghubungi Sam Rizky, bisa Sam Rizky antarkan. Kalau pengen mencari sendiri, ini lebih tepatnya berada di Desa Plamparjo, sebelah barat atau pojok barat, itu berbatasan dengan Desa Tampu Simbat. Ya, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong newong.